sekarang dengan kitab hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 25. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila an qala ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa, tidak akan susah dan tidak akan terhenti, matlabun, sebuah harapan yang kita cari, anta talibuhu bi rabbika, yang kau cari tapi engkau mencarinya dengan bersandar kepada Allah, tidak akan terhenti, tidak akan susah. Begitu sebaliknya, la wala tayassar, tidak akan ada kemudahan, matlabun, sebuah keinginan, harapan, cita-cita, anta talibuhu, yang dicari, yang engkau cari, jika engkau menjalani itu semua binafsika, dengan dirimu sendiri. Inilah yang sering kita ini lupa. Kita itu mengaku beriman kepada Allah, akan tapi kita sering lupa kepada Allah. Alangkah banyaknya kelupaan-kelupaan itu terjadi pada kita. Contoh yang sering kami hadirkan, ada seorang ibu yang anaknya sakit. Karena anaknya sakit, dia sangat mencintai sang anak, menyayangi sang anak. Tidak tega melihat jeritan sang anak, tidak rela melihat tangis sang anak. Terenyuh hatinya. Tergugah hati seorang ibu untuk menggerakkan anggota tubuhnya untuk bergegas mengambil telepon, untuk nelpon dokter yang bisa dihubungi, sopir yang bisa menghantarkannya untuk pergi ke dokter, dan seterusnya. Lihat, seorang ibu dengan kasih sayangnya untuk menolong sang anak. Akan tapi lihat, yang perlu kita cermati bukan di sini. Kemudian setelah itu dia pergi ke dokter. Dan begitulah seorang ibu yang memperhatikan anaknya, yang katanya punya kasih sayang kepada anak. Akan tapi ketahuilah, siapa di antara kita yang di saat menemukan putranya sakit, anaknya sakit, kemudian sebelum pergi ke rumah sakit, dia mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan putriku atau sembuhkan putraku. Adakah di antara kita seperti itu? Kita sering sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh saja, yang sering datang ke kiai, ke ustadz minta doa itu adalah anak-anak yang bebel, yang takut tidak lulus kuliah, itu tidak lulus ujian itu. Giliran cerdas lupa dia, jarang doa. Lihat yang bebel, yang susah belajar, ya Masya Allah setiap malam minta ijazah kiai, setiap malam doa, baca doa, karena dia bebel. Tapi di saat diberi Allah kecerdasan, dia tidak pernah ingat Allah. Dan begitulah manusia. Semestinya yang sadar bahwasanya dia diberi oleh Allah kelebihan, dia tidak boleh lupa kepada Allah. Siapa di antara kita yang di saat hendak membuka toko, dia mendahulukan sholat 2 rakaat karena dia meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan karena dagangannya laku, bukan. Tapi Allah yang menggerakkan orang belanja pun Allah. Nah, jadi kalau kita menggapai cita-cita, harapan, keinginan kita itu dengan Allah, maka mudah. Karena kita berurusan dengan siapa? Zat yang maha kuasa, yang bisa mudahkan semuanya. Kita sering lupa. Bahkan yang sering terjadi pada kita mengandalkan kemampuan kita. Ini dikatakan la tayassar, tidak akan ada kemudahan kalau engkau mencari sesuatu, engkau mengandalkan kepada dirimu sendiri. Yang mencari rezeki dengan kekuatannya sendiri, lupa kepada Allah. Dia merasa karena dia cerdas, lulusan sarjana ekonomi, kemudian modal dari bapaknya, dia berbisnis, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan bisa saja terjadi yang demikian ini. Maka dia tidak akan sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Karena dia tidak membawa Allah, tapi membawa dirinya sendiri. Capek ngurusi dirinya sendiri, tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayassar, tidak ada kemudahan bagi siapa yang mencari, mengejar sebuah cita-cita,
tapi ternyata dengan dirinya sendiri tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa melangkahkan kaki kecuali karena Allah menghendaki dan karena Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan Anda pun tidak akan mampu berderma 100 rupiah, 1000 rupiah sekalipun sedikit pun kecuali Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Dan ini harus kita yakini. Kalau ada orang bisa melakukan ibadah, sholat malam dan seterusnya, coba Anda tanyakan kepada yang ahli ibadah, siapa yang membangunkan dirimu? Siapa yang membangunkan? Allah. Dan siapa yang memberikan keinginan kepadamu untuk melakukan sholat malam? Allah. Kemudahan dari Allah. Tidak perlu kita ujub, pamer kepada manusia dengan kelebihan kita, ibadah kita. Kita bisa berbuat baik karena Allah menghendaki kita berbuat baik. Maka hendaknya di dalam segala aktivitas kita libatkan Allah di dalamnya. Artinya kita serahkan semua urusan kita kepada Allah yang maha kuasa untuk mengurusi urusan kita. Jangan sombong kalau kita ingin mengurusi urusan kita dengan diri kita sendiri. Kita itu semuanya dengan penuh kelemahan. Mata tajam pun akan merasakan kantuk. Di saat tidur pun kita sudah tidak mendengar apa-apa. Fisik pun kalau diforce terus malah jadi sakit. Kita itu lemah. Yang maha kuasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah. Kita lemah. Maka hendaknya kita dengan kelemahan kita sebagai hamba Allah ini, lihat, jangan mengerjakan sesuatu kecuali harus kita membawa Allah. Dan itu pendidikan di dalam Al-Quran, pendidikan di dalam sholat kita. Lihat, urusan dunia, urusan akhirat. Apalagi urusan dunia, urusan akhirat saja Nabi mengajarkan bagaimana kita bergantung kepada Allah. Coba 17 kali kita mengucapkan setiap hari. Kita berkata, Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdi. Kita menyembah kepada Allah dengan sholat kita, dengan puasa kita. Kita mengabdi kepada Allah. Akan tapi ketahuilah, Anda tidak akan mampu melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun kecuali karena Allah menghendaki dan Allah berikan kekuatan kepada Anda untuk melakukan kebaikan. Maka di dalam melakukan kebaikan, di dalam kita menjalankan aktivitas, jangan lupa kita minta kepada Allah, Iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan itu hakikat makna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak kekuatan, illa billahi, kecuali dari Allah. Ini harus kita camkan dan kita tanamkan, kita rasakan di hari kita, di dalam hati kita, bahwa kita tidak akan mampu melakukan apapun kecuali karena Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Dan membangun iman ini yang susah, karena kita merasa kuat sendiri. Dan buah daripada kesadaran di dalam menjalankan aktivitas dengan Allah, buahnya adalah keindahan. Di saat menjadi kaya raya, tidak susah baginya untuk berderma dan melakukan banyak kebaikan. Tapi kalau ternyata dia merasa dengan dirinya sendiri, sombong dia, aku bisa berbuat apa-apa, aku yang bisa melakukannya, aku. Ketahuilah dia adalah menjadi orang yang tidak selamat. Kalaupun dia mendapatkan kekayaan karena dia merasa bahwa kekayaan yang ia dapat adalah karena usahanya, upayanya, sehingga susah baginya untuk berderma, dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan manusia di dunia itu ya banyak seperti itu. Cuman Anda jangan seperti itu. Maka hendaknya ini, kita harus mulai dalam segala usaha, urusan itu harus dengan dua hal. Artinya apa? Usaha zahir yang maksimal. Usaha zahir kita itu maksimal. Akan tapi ketahuilah batinnya harus kita serahkan kepada Allah. Usaha zahir harus maksimal dong kalau pengen sukses. Akan tapi lihat, tidak cukup kita dengan usaha zahir, karena tidak jaminan keberhasilan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Zahirnya serius, batinnya dengan Allah. Kalau batin dengan Allah tapi zahirnya tidak serius, maka tidak akan dianggap. Dan Nabi marah. Ada suatu ketika ada sahabat Nabi membawa onta, tiba-tiba ontanya dibiarkan lalu duduk dengan Nabi. Lalu Nabi bertanya, kau ontamu tidak kau ikat, kenapa? Tawakkalna Allah, aku pasrah kepada Allah. Nabi marah, iqil fatawakkal, ikat dulu baru tawakal. Jangan sok tawakal, rumah tidak dikunci, dibuka begitu saja, tawakal saya serahkan kepada Allah, ya dicolong maling nanti. Tutup pintu rumahmu dengan benar, kemudian kamu kunci, kemudian setelah itu serahkan kepada Allah. Jadi keseimbangan antara mengandalkan apa yang Allah berikan kepada kita sekaligus mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala seiring.
Inilah makna yang ada di sini, makna hikmah yang dihadirkan Ibn Athaillah Sakandari. Lihat, kalau sudah kita di dalam mencari sesuatu dengan membawa Allah, maka akan ada kemudahan, tidak ada yang bisa menghalangi siapapun. Akan tapi kalau kita melakukan semuanya dengan diri kita sendiri, maka susah. Dan kemudahan ini akan berlanjut terus, tidak ada hentinya, karena kita melakukan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak melakukan dengan Allah, repot. Sombong. Orang melakukan segala kegiatan dengan kesombongan. Jadilah Qarun merasa kekayaan adalah dari kecerdasannya. Jadilah Fir'aun merasa bahwa dia punya kelebihan itu karena dari dirinya sendiri, mengaku Tuhan dan seterusnya. Baik, mari kita memulai aktivitas kita dalam setiap hari kita. Jangan lupa Anda memulai dengan Allah. Indahnya di saat Anda mau bekerja ke pasar atau pergi ke sawah, menyisihkan sholat 2 rakaat dalam mohon kepada Allah, ya Allah, berkailah usahaku, mudahkanlah aku dalam berdagang itu, ya Allah. Anda dengan Allah sudah janji, kalau Anda dengan Allah, Allah pasti akan menolong Anda, pasti, tidak akan tidak. Nah, kemudian kesuksesan setelah itu ini akan dimudahkan. Kita harus tahu keberhasilan itu, lihat, Allah akan berikan, cuman kita harus paham dong, kita itu orang yang beriman. Keberhasilan itu bisa hari ini, bisa besok. Allah akan berikan imbalan kepada kita, bisa hari ini, bisa besok. Selagi kita benar di dalam menjalankan sebuah usaha, proses di dalam memenuhi hajat kita, asalkan caranya yang kita tempuh adalah benar, kita akan mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Cuman hasil itu kita harus paham, hasil itu sesuai dengan gini loh. Ada orang karena gambarannya, pandangannya sempit, ya keberhasilan, nilai keberhasilan ya sepanjang sempitnya masa yang dia inginkan. Ahli dunia, orang dunia yang tidak beriman kepada hari akhir, lihat bagaimana menilai keberhasilan. Keberhasilan adalah mulai dari dia lahir, dewasa sampai mati, keberhasilan selesai. Makanya kalau minta, ya pengen berikan kepada saya keberhasilan saat ini. Tapi kalau orang yang punya keyakinan panjang, tidak hanya sampai seperti ini. Misalnya begini saja lah, Anda melakukan sebuah pekerjaan dengan seseorang bos, lalu bos Anda menjanjikan, bulan depan kamu akan pindah dari sini karena pemerintah akan menggusur kalian harus pergi ke sana. Anda percaya dengan bos Anda, dengan percaya yang seyakin-yakinnya bahwa bos tidak akan berbohong. Lalu bos menawarkan, di sana kamu tidak banyak kawan loh, kamu baru loh ya, kamu baru. Sekarang bagaimana hasil kerjaanmu, kamu ambil sekarang atau sebagian saya simpankan di sana, dan nanti kalau memang kamu simpan di sana, nanti saya tambah sampai beres urusanmu di sana. Orang cerdas, sebulan lagi ini akan saya tinggalkan di sini. Kalau nanti tabunganku habis di sini, saya di sana akan melarat. Di sana tempat yang baru, saya tidak kenal. Orang cerdas akan berpikir, biar nanti saja bos, yang penting saya dapat nanti, apalagi ada tambahannya lagi. Begitu juga ahli iman itu, hidupmu bukan 60-70 tahun, tidak ada kehidupan yang panjang. Jadi kalau menilai sebuah kesuksesan itu bukan saat ini, sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Maka siapapun yang menjalani hidup di dalam meniti kemuliaan, di dalam mencari pengkabulan hajatnya, jika dengan Allah dia tidak akan menemukan kegagalan. La ma tawaqqaf, tidak akan terhenti, tidak akan susah, akan tapi pasti dia akan mendapatkannya seperti yang dijanjikan Allah. Nah, cuman keberhasilan itu kan kadang sekarang, kadang besok, kadang lusa, dan kadang tidak diberikan saat ini di dunia, karena di dunia itu sesaat. Nanti akan diberi lebih besar lagi nanti di akhirat. Lah ini loh. Tapi kalau Anda mencari sesuatu dengan diri Anda sendiri, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalaupun di dunia mendapatkan kekayaan, lah ini kan kemudian ada orang bertanya, saya bekerja bukan ingat Allah, saya menentang Allah tapi dapat duit. Lah Anda hanya akan dapat di dunia saja. Alangkah singkatnya,
Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Mana dikatakan berhasil? Wong dia hanya 70 tahun saja kok. Setelah mati dia akan fakir selamanya. Mana sukses? Mana ada orang sukses semacam itu? Mengukur kesuksesan itu adalah sesuatu yang lebih panjang. Anggap saja ada orang umurnya 70 tahun. Dia umur 30 baru bekerja bisnis. Kemudian 35 menjadi kaya raya, hebat, sukses. 40 urusan Allah di sini. Mungkin ada orang yang beribadah sekalipun. Beribadah tapi ternyata yang diinginkan sanjungan dari bangsa manusia. Mari lihat, tidak membawa Allah di dalamnya. Allah tidak ikut di dalamnya, tidak disertakan Allah di dalam niatnya, maka dia tidak menemukan keberuntungan. Lihat, rugilah dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya tadi. Tapi begitu sebaliknya, biarpun itu urusan dunia, Anda berkecimpung, berkiprah dalam urusan dunia karena sebagai khalifah Allah di atas bumi untuk melestarikan semesta dengan usaha-usaha. Lihat, Anda libatkan Allah di dalamnya. Aku akan mengerjakan ini karena Allah. Faham makna karena Allah? Melibatkan Allah di dalamnya. Kalau sudah karena Allah, lihat, tentu cara jual belinya benar, semuanya benar, maka orang ini tidak akan menemukan kegagalan selamanya karena dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sebaliknya, jika orang dalam segala urusannya tidak membawa Allah di dalam pekerjaannya, tidak merasa Allah membantunya, tidak merasa rindu kepada Allah, maka dia akan menemukan kegagalan. Ma tayassar wala tayassar, tidak akan ada kemudahan. Maka ini, ayo semua dari kita di dalam memulai aktivitas. Anda yang kerja di meja direksi di sebuah perusahaan, diduduk di sebuah tempat bekerja, maka ketahuilah sebelum Anda memulai pekerjaan Anda, ingat Allah. Bawa Allah di dalam pekerjaan Anda, sehingga kalau dia sadar bahwasanya dia bekerja untuk mencari nafkah karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah semua langkah-langkah yang Anda lakukan di dalam usaha tersebut akan dicatat oleh Allah sebuah kebaikan. Bukan satu kebaikan, kebaikan yang banyak sekali, karena niatnya tadi yang benar, niatnya yang lurus. Di dalam menjalankan aktivitas dia melibatkan Allah di dalamnya. Maka dari itu dikatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidak akan ada kesusahan sedikit pun jika engkau ingin menggapai cita-cita, engkau sertakan Allah di dalamnya. Mungkin itu anak yang katanya bebel, yang katanya susah belajar, dia berdoa setiap malam, datang kepada ulama minta doa, dan dia menjalankan amalan-amalan puasa dan seterusnya. Lah kalau ternyata masih saja tidak lulus karena bebelnya dia yang berlebihan, apakah dia dianggap gagal? Oh tidak, hidup dia bukan saat ini saja, masih ada jangka panjang, ada di dunia saja jangka panjang. Makanya kita lihat di dunia saja kita menemukan kadang orang yang mungkin secara kecerdasan dia tidak lebih, tapi ternyata Allah berikan keberhasilan di dunia. Di pondok pun mungkin Anda pernah mendengar, di pondok ada orang paling cerdas sekalipun belum tentu dia berhasil. Tapi ada orang yang hidupnya di pesantren biasa-biasa saja, bukan orang yang paling cerdas di dalamnya, akan tapi Allah memberkahi hidupnya. Itu urusan dunia saja terlihat. Apalagi kita yang punya keimanan, hidup kita tidak hanya di dunia. Maka dari itu jangan lupakan Allah dalam segala hal yang akan kita kerjakan. Hendaknya kita ingat Allah. Kita bisa melakukan itu semua karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka ketahuilah melangkah satu langkah pun Anda tidak akan mampu, mengangkat tangan pun tidak akan mampu kalau Allah tidak menghendaki Anda punya kekuatan. Kemudian lihat, dengan kekuatan ini kita gunakan untuk bermacam kebaikan, berarti kebaikan kita pun semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan penuh keyakinan ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Aku kuat tapi dari Allah. Aku sehat dari Allah. Aku mampu melakukan ini semua dari Allah. Jangan sombong. Memang selama ini karena di pandangan mata kita adalah pandangan-pandangan yang materi, sehingga aku bisa melakukan ini. Selalu dia bisa mengatur semuanya, lupa bahwasanya Allah menjadikan dia bergerak. Tidak percaya? Nanti jam 9 malam sebelum dikasih ngantuk sama Allah, lihat, tiba-tiba tertidur, lihat, kayak bangkai itu manusia, lihat. Mau sombong? Tidak bisa. Mau sombong? Tidak bisa, bangkai dia.
Gak bisa dia terus kokoh tegar seperti itu selama 24 jam dan seterusnya dan seterusnya. Ada flu, ada ini, ada sakit perut dan sebagainya. Mau sombong, tidak ada. Maka dari itu ayo kita semuanya menjalankan aktivitas ini, libatkan Allah di dalamnya. Kalau Anda ingin berobat, yang punya sakit, jangan lupa ngadu kepada Allah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kesempatan, kesembuhan. Nanti ketahuilah Anda akan temukan keajaiban di saat di rumah sakit. Ini yang sering dilupakan seorang hamba. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, Tuhan kita adalah akal kita. Petunjuk dengan akal dipenuhi dahulu, lupa bahwasanya di sana ada Allah. Maka biasakan sebelum menjalankan aktivitas, Anda harus menyisihkan waktu sejenak, menengadah tangan untuk bisa berwudu, lakukan sholat 2 rakaat. Kalau tidak, paling Anda memohon, ya Allah, aku akan menjalankan usaha ini, Allah berkailah Allah, karena dari usaha ini ada berapa persen adalah untuk umat kekasih Nabi Muhammad. Adukan kepada Allah. Kalau sudah dengan Allah, anta talibu bi rabbik ma tawaqqaf, tidak akan ada yang bisa menghentikannya, akan jalan semuanya. Ini yang harus kita yakini. Wallahu a'lam bissawab.